Hey, what's up? Di video kali ini yang kalian tunggu-tunggu, aku mau share sesuatu pada kalian. Kuota gratis. No. Teman-teman tahu nggak? Kali ini kita akan membuat apa? Kita akan membuat wireframe. Ya, wireframe. Jadi, buat teman-teman yang pengen menciptakan produk yang berkualitas, maka buatlah UX design. Dan wireframe itu adalah bagian dari UX design. Dan di video kali ini adalah video pengantar untuk memahami apa itu wireframe dan langsung praktik. And before that, intro. Wireframe itu adalah kerangka dasar, screen atau blueprint dari suatu produk yang akan kita buat. Seperti halnya membangun rumah lah ya, tukang bangunan pasti akan membuat yang namanya fondasi rumah, supaya rumahnya itu berdiri dengan kokoh dan juga kuat. Nah, seperti itu pula, jika teman-teman ingin membuat suatu produk yang berkualitas, maka buatlah wireframe ini. Dan sebelum teman-teman membuat wireframe, pastikan teman-teman udah melakukan yang namanya UX research, supaya kita bisa membuat produk yang sesuai keinginan dan kebutuhan pengguna, nggak sesuai keinginan kita sebagai desainer. Dan proses dari wireframe ini meliputi bagaimana pembuatan layoutnya, konten yang disajikan itu mau seperti apa, dan penataan elemen-elemen visual lainnya seperti icon, gambar, button, dan lain sebagainya. Jika teman-teman ikuti seri UI UX design ini dari awal, seharusnya kita bisa langsung membuat wireframe, karena di video sebelumnya kita udah melakukan yang namanya UX research. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, saya sarankan tonton aja dulu video sebelum ini mengenai UX research, supaya kita bisa membuat wireframe-nya bareng-bareng, oke? Tapi sebelum kita membuat wireframe, ada satu pertanyaan lagi yang dapat membuka wawasan teman-teman, memperjelas pemahaman teman-teman mengenai wireframe ini, yaitu kenapa wireframe ini diperlukan. Oke, yang pertama, wireframe ini dapat mempercepat proses pembuatan produk. Walaupun ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kita nggak perlu membuat wireframe, kita langsung saja membuat mockup, sehingga pekerjaan kita lebih sedikit dan proses pengerjaan produk kita bisa lebih cepat. Nah, padahal anggapan itu salah. Dengan kita membuat wireframe, itu justru akan mempermudah dalam pembuatan mockup dibanding dengan kita langsung membuat mockup. Otak kita akan bekerja secara ekstra. Di sisi lain, kita harus memikirkan bagaimana layoutnya, bagaimana konten yang akan disajikan. Di sisi lain, otak kita juga akan bekerja bagaimana icon yang akan digunakan, terus warna yang akan digunakan itu seperti apa. Nah, tentunya otak kita itu akan melatah gitu kan. Ya, coba teman-teman bayangin aja deh sendiri. Jika teman-teman melakukan dua pekerjaan dalam sekaligus, ya hasilnya nggak bakalan efektif. Bagus gak seberapa, selesai kagak. Apalagi jika ada revisi, mati kan lo. Oke, yang kedua, dengan kita membuat wireframe ini, kita bisa membuat struktur halaman yang jauh lebih bagus, dengan fungsionalitas sesuai keinginan dan kebutuhan pengguna berdasarkan UX research yang udah kita buat di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita udah membuat yang namanya customer journey dan juga user flow, sehingga kita bisa melihat sitemap atau seberapa luas produk yang akan kita buat. Dan di video kali ini, kita akan membuat yang pertama yaitu landing page home, atau wireframe-nya dulu ya. Nah, dan video berikutnya mungkin kita akan membuat yang namanya checkout, cart, login dan register, ada produk promo, koleksi produk. Dan yang namanya sitemap ini fleksibel sekali. Teman-teman bisa tambahkan dan juga kurangi sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan pengguna teman-teman. Oke, yang ketiga, dengan kita membuat wireframe, kita jadi bisa melakukan testing tahap awal terhadap pengguna. Kita nggak perlu menunggu produknya selesai dulu untuk melakukan testing. Dengan wireframe ini, kita bisa melakukan testing tahap awal, sehingga dengan begitu, pengguna dapat dengan mudah memberikan saran dan juga masukan terhadap produk yang akan kita buat. Sehingga produk yang akan kita buat akan memberikan kenyamanan dan juga kemudahan terhadap pengguna. Ada beberapa hal yang mesti teman-teman perhatikan dalam membuat wireframe ini. Yang pertama, teman-teman bisa mulai dengan riset produk serupa. Teman-teman bisa melakukan survei kompetitor. Dan jangan lupa teman-teman cari dulu inspirasi-inspirasi sehingga teman-teman bisa mendapatkan tren UI dan UX terkini. Yang kedua, teman-teman bisa mulai dengan pulpen dan juga pensil untuk membuat sketch dasar. Dan yang ketiga, perhatikan tools yang digunakan. Dan di sini aku akan menggunakan Adobe XD untuk membuat wireframe. Teman-teman boleh menggunakan Figma ataupun Sketch atau apapun itu karena pada proses dan prinsipnya itu sama saja. Setiap aplikasi itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang keempat, jangan lupa perhatikan grid system supaya mempermudah developer kita dalam menerjemahkan desain yang udah kita buat ke dalam baris kode yang menjadi produk kita sesungguhnya. Di wireframe ini juga lah yang menentukan bagaimana hierarki visual atau elemen mana, konten mana yang ingin teman-teman tonjolkan. Dan di sini juga aku akan menggunakan warna grayscale. Aku gak bakalan menggunakan warna yang warna-warni karena warna yang sesungguhnya akan aku buat pada proses pembuatan mockup. Oke, yang pertama teman-teman bisa buka dulu tools untuk membuat wireframe ini. Di sini aku menggunakan Adobe XD. Teman-teman boleh menggunakan Figma, Sketch ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya.
karena pada proses dan prinsipnya itu sama saja. Oke, di sini aku coba jelasin dulu elemen wireframe itu sendiri ya. Meliputi yang pertama ada desain informasi, itu ada input, thumbnail, link, paragraf, gambar, judul, ukuran font, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada navigasi. Jadi membuat wireframe ini harus mudah dimengerti. Jangan sampai pengguna produk teman-teman itu malah merasa tersesat ketika menjelajah di aplikasi tersebut. Dan yang ketiga itu ada desain interface atau elemen-elemen yang dapat menimbulkan interaksi antara pengguna dengan produknya seperti tombol, link, input box, dan lain sebagainya. Oke, let's begin. Oke, mari kita mulai membuat desain wireframe untuk project website e-commerce kita. Dan yang pertama kali akan aku buat di sini adalah artboard. Secara default, Adobe XD menyarankan beberapa artboard tergantung dari media wireframe design yang ingin teman-teman buat. Di sini ada buat iPhone, ada buat iPad, ada buat website, dan juga bisa custom ukurannya. Dan project kita kali ini kita akan buat untuk website, maka kita pilih website aja di sini. Oke, ini adalah tampilan pertama jika teman-teman membuat project baru. Kita kasih nama di sini landing page home. Page home. Nice. Setelah ini kita save dulu. Aku save-nya di lokal aja kali ya, di komputer aku. Jadi kita kasih creative store a wireframe. Nah, setelah save. Oke, yang pertama akan kita buat, kita lihat dulu di customer journey kemarin. Di sini ada header ya, di dalam landing page home, di sana ada header. Maka dari itu kita akan pertama kali membuat header. Untuk membuat header sangat gampang sekali, teman-teman bisa buat menggunakan rectangle di sini. Kita penuhi sampai ujung sini, kita buat sampai ujung sini. Dan kurang lebih untuk height-nya aku kasih 110 aja kali ya. Nah, seperti ini. Dan aku beri dia warna grayscale, agak sedikit gelap dikit. Kita gak bakalan beri warna yang warna-warni, karena itu adalah proses dari pembuatan mockup. Oke, setelah ini kita akan buat yang namanya logo. Karena jika teman-teman lihat di main master tadi, di sini ada navigasi, logo, cart, login, register, dan juga search bar. Mari kita buat semua ini. Oke, yang akan pertama aku lakukan adalah mengaktifkan yang namanya layout grid, supaya ini memudahkan sang developer dalam menerjemahkan desain yang udah kita buat di sini ke dalam baris kode. Oke, kita akan membuat logo. Logonya ini aku akan buat sedikit memanjang. Kurang lebih ukurannya 230 ke 80 pixel. Nice, kita ketengahkan dulu. Oke, setelah ini mari kita buat yang namanya navigasi. Di sini ada home. Kita kasih ukurannya 25 aja dulu. 25. Dan kita kasih warna putih supaya kelihatannya. Oke, kita taruh dulu di tengah. Oke, kita kasih spasi 5 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita kasih capital. 1, 2, 3, woman. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih kids untuk kategori. Lalu kita tambahkan yang namanya kategori. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan kita juga akan menambahkan yang namanya about. Oke, saya pikir seperti ini sudah cukup. Kita tambahkan yang namanya search bar, card, dan juga untuk login. Oke, yang pertama akan aku buat di sini adalah search bar. Aku buat menggunakan kotak lagi, dan kurang lebih ukurannya aku kasih 245 ke 40. Seperti ini saya pikir udah cukup ya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Oh ya, untuk ujung-ujungnya aku akan sedikit kasih dia rounded. Jadi teman-teman gampang tinggal tekan shift sambil menarik poin ini ke ujung bawah. Nah, jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Dan aku gak bakalan kasih dia warna putih, tapi aku akan kasih dia outline warna putih. Dan untuk fill-nya aku akan hilangin, dan boom, hasilnya akan seperti ini. Oke, dan di search bar ini aku akan kasih dia icon search ya, supaya lebih atraktif aja search barnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan kasih tulisan mungkin sedikit, kecilin dikit, nice. Oke, seperti ini kita hilangin outline-nya. Oke, kita tambahkan tulisan search di sini. Search. Oke, kita tinggal tarik. Oh ya, ini kita benerin dulu ya. Search. Nice. Oke, selanjutnya kita akan membuat icon untuk login dan register. Kita buat menggunakan kotak lagi. Ukurannya kurang lebih samakan aja. 45 pixel. Oke, hilangkan juga outline-nya. Di sebelah, oh ya, sebelah sini aja deh. Selanjutnya kita akan membuat untuk card-nya ya. Card-nya aku menggunakan pakai rectangle, tapi mungkin ukurannya 200
ukurannya berapa ya? Ukurannya kurang lebih seperti ini dan tingginya 45. Aku kasih rounded aja dikit. Nice, seperti ini. Oke. Kurang sedikit ke kanan. Nice. Oke, aku akan geser ini mendekati. Aku akan geser ke ujung sini bersama dengan login and register dan juga search bar. Oke. Untuk navigasinya mungkin aku akan sedikit ke tengahin. Nice, seperti ini. Oke. Navigasi bar kita udah beres, kita tinggal grup aja dulu, grup Ctrl G ya. Teman-teman lalu munculin di sini ada layers, tinggal klik saja, lalu kasih rename dari grup ini. Supaya nggak membingungkan ya, kasih nama dengan navigasi. Alright, kita matiin dulu layoutnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, navigasi bar yang akan kita buat. Oke, selanjutnya aku akan sedikit panjangin dulu, karena kita bakalan membuat sedikit panjang halamannya. Oke, yang akan pertama kita buat lagi, kita akan membuat yang namanya carousel. Carousel ini adalah kayak banner besar yang ada di halaman website kita, dan aku akan buat ini menutupi sepenuhnya layar. Aku buat pakai rectangle lagi, kurang lebih seperti ini, dan aku kasih warna abu-abu supaya membedakan dengan yang lain, dan outline-nya jangan lupa dihilangin. Nice, kurang lebih seperti ini. Dan di bawahnya aku akan kasih brand. Jadi brand apa saja yang ada pada website kita. Oke, di sini nantinya akan aku gunakan buat logo. Ini sampai ujung sini juga. Oh ya, tingginya mungkin kurang lebih 110 aja cukup lah ya. Ini terlalu tinggi, nah seperti ini. Dan ukuran kotaknya ini kasih 3 kolom. Oke, setelah ini kita tinggal duplikat saja. Oh ya, sebelum itu kita kasih warna dulu, warna agak sedikit gelap. Lalu kita tinggal duplikat, caranya tekan Shift, lalu teman-teman tinggal drag. Setelah itu teman-teman tinggal klik tombol Alt. Nah, hasilnya akan terduplikat. Lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Di sini aku menggunakan 4 brand ya, jadi cukup aja 4. Oke, selanjutnya mungkin ini akan sedikit ke atas ini nih, supaya nggak terlalu mepet. Oke, seperti ini cukup. Aku akan menambahkan di sini banner-banner kecil. Sini grup dulu ya, kasih grup. Kita kasih rename. Sini ada brand. Oke, selanjutnya kita kasih banner-banner kecil di bawahnya. Kurang lebih, bentar, ukurannya 260 aja deh. 260 ke 200 pixel. Oke, seperti ini, nggak akan terlalu besar. Lihat nih, usahain sesuai dengan grid ini ya, supaya memudahkan developer. Ini aku akan kasih dia di tengah aja, karena banner-banner kecil ini aku nggak bakalan terlalu banyak, karena nantinya kalau terlalu banyak akan menjadi sumpah. Ya, mungkin seperti biasa duplikat lagi. Oh sorry, sebelum itu kita kasih warna dulu ya, warna gelap seperti ini. Kita duplikat lagi seperti biasa, tekan Alt sama Shift lalu drag, itu akan menduplikat objek teman-teman. Oke, mungkin di sini aku akan kasih 4 banner saja, nggak bakalan terlalu banyak. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini aku akan membuat yang namanya typography. Produk, nggak kelihatan, kita kasih warna dulu gelap. Lalu ukuran fontnya kita kasih 35. Dan kita kasih bold, supaya tebal gitu. Nice. Kita kasih produk recommendations just for you. Alright. Oke, di sini kita akan taruh di tengah-tengah website-nya seperti ini. Lalu kita akan menambahkan deskripsi atau keterangan tambahan. Untuk menduplikat seperti ini, teman-teman tinggal tekan Shift, drag, lalu tekan Alt. Nanti akan otomatis menduplikat. Oke, di bawahnya kita akan taruh rata tengah dulu di sini. Di bawahnya kita akan buat tulisan. Kita pakai bahasa Inggris aja ya, sambil belajar bahasa Inggris. Get the best product and attractive price every day. Oke,
Oke, dan untuk ukurannya mungkin aku akan sedikit kecilin saja. Ini adalah deskripsi tambahan. 25 cukup. Kita warnanya juga jangan terlalu gelap. Oke, kita taruh agak mendekat. Yang selanjutnya kita akan menambahkan item-item atau dari produk rekomendasi ini. Mungkin aku akan buat menggunakan kotak lagi. Oh ya, di sini kita belum grup ya, kita grup dulu. Di sini adalah banner. Small banner. Oke. Sini kita akan membuat item produk rekomendasi. Aku menggunakan pakai rectangle lagi seperti biasa, menggunakan pakai kotak kecil saja. Mungkin ukurannya kasih 250 ke 130, jangan terlalu besar dan nggak terlalu sumpek juga. Seperti biasa kasih warnanya yang warna gelap. Kita hilangkan bordernya. Setelah itu kita akan membuat nama produk ini. Ini aku akan gunakan buat foto. Jadi di bawahnya aku akan kasih dia keterangan brandnya ini misalnya sneakers tuh ya, sneakers kita taruh di tengah-tengahnya ya, kita taruh di tengah-tengah ini. Setelah itu kita kasih keterangan tambahan all size. Kita kasih ukurannya mungkin 10 aja di sini. Ini juga kita harus kecilin dikit lah, jangan terlalu besar, mungkin 15. Oke, kita lihat di sini. Kita taruh di tengah-tengah dan ini ke bawah. Size premium design. Oke, setelah ini kita mungkin kasih harga di bawahnya supaya lebih detail. Mungkin harganya aku kasih dengan 150.000. Oke, dan ukuran fontnya kita kasih naikin lagi sedikit. Bam. Oh ya, untuk deskripsinya aku gak bakalan kasih bold, kasih regular saja karena ini adalah sebagai tambahan dan di bawahnya ini adalah harga. Oke, saya pikir ini udah cukup untuk produksi rekomendasi. Saya taruh ke bawah seperti ini, kita grup dulu. Kita kasih nama dengan rename. Item recommendation. Grouping ini sangat memudahkan sekali untuk mempermudah ya proses pengerjaan teman-teman dan gak membingungkan jika seandainya ada revisi. Oke, setelah ini kita tinggal duplikat aja. Seperti biasa, duplikat tinggal geser sambil tekan shift lalu tekan Alt. Maka otomatis itemnya akan terduplikasi. Dan di sini aku gak bakalan terlalu banyak. Aku cuman kasih 4 rekomendasi produk saja. Supaya kalau seandainya banyak pilihan membingungkan juga untuk para customer ini ya. Video tutorial membuat wireframe landing page home ini akan aku bagi menjadi 2 bagian supaya video kali ini gak terlalu panjang dan juga membosankan. Teman-teman bisa klik link yang ada di atas kanan video ini atau tunggu video ini selesai untuk melanjutkan video berikutnya. Oke, di video kali ini sampai sini dulu. Kita udah bisa membuat wireframe landing page home. Di video berikutnya kita akan membuat wireframe lagi untuk project website e-commerce kita. Pokoknya like aja jika kalian suka, komen di bawah jika kalian punya pertanyaan ataupun pendapat mengenai wireframing ini. Dan teman-teman juga boleh share ke teman-temannya yang pengen belajar UI dan UX design. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. And I hope you like this video. Stay class and bye-bye.